Halo, perkenalkan nama saya Arif Mulyadi dari Prodi Pendidikan Manajemen Perkantoran angkatan 2024 kelas 1A. Nah, jadi gini teman-teman, saya di sini mau membahas tentang pengaruh urbanisasi dan infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi di perkotaan. Nah, tema ini atau mata kuliah ini, tepatnya mata kuliah pengantar ilmu ekonomi, dilatar belakangi karena observasi. Nah, eh, data ini dikumpulkan secara observasi. Nah, observasi ini dilatar belakangi dengan untuk menggali lebih dalam mengenai berbagai aspek urbanisasi dan bagaimana strategi-strategi yang dapat diterapkan untuk mengatasi tantangan yang ditimbulkan oleh urbanisasi yang terus berkembang. Makalah hasil observasi ini akan mencoba untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai fenomena urbanisasi, serta mencari solusi yang dapat diterapkan untuk menciptakan perkembangan kota yang lebih berkelanjutan dan maju, lalu tersusun bagi seluruh lapisan masyarakat dan merata. Selain itu, observasi ini juga dibuat yang bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester 1, ujian akhir semester, oke, UAS. Mata kuliah pengantar ilmu ekonomi agar mendapatkan nilai yang memuaskan serta mendapatkan pengalaman yang baru tentunya. Nah, langsung saja ke materi ya teman-teman. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang definisi urbanisasi. Urbanisasi adalah proses perpindahan penduduk dari daerah pedesaan ke daerah perkotaan atau kota besar. Nah, jadi contohnya seperti saudara saya nih yang ada di, katakan saja, Garut, pindah ke kota untuk mencari perekonomian yang lebih baik lagi atau mencoba infrastruktur yang baru atau yang lebih maju gitu. Nah, proses ini seringkali dipicu oleh pencarian peluang kerja yang lebih baik tentunya, serta akses yang lebih baik terhadap fasilitas sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Urbanisasi mengarah pada meningkatnya jumlah penduduk yang tinggal di kota-kota, serta berkembangnya kawasan perkotaan. Nah, urbanisasi ini menyebabkan penduduk kota itu semakin meningkat. Jadi penduduk kota asli sama penduduk urbanisasi itu berbanding terbalik teman-teman. Kebanyakan dari urbanisasi itu lebih banyak, seperti itu kemungkinan, oke. Nah, secara keseluruhan urbanisasi adalah fenomena yang kompleks dan dinamis yang mencerminkan perubahan fundamental dalam struktur masyarakat dan ekonomi di dalam suatu negara, serta menjadi salah satu indikator penting dalam perkembangan dan modernisasi sebuah bangsa. Nah, urbanisasi ini benar-benar sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi teman-teman, karena di dalam urbanisasi ini bersangkut paut dengan mungkin bisa dikatakan pembayaran pajak atau penggunaan infrastruktur yang berbayar, otomatis itu dapat meningkatkan sebuah devisa negara atau pendapatan negara, seperti itu teman-teman. Lalu dilanjut nih, menurut para ahli di sini ada Bapak Erwin Tarto yang yang diartikan urbanisasi itu adalah suatu proses meningkatnya jumlah penduduk di kota yang mempengaruhi oleh beberapa faktor seperti peningkatan fertilitas penduduk kota karena adanya penambahan dari penduduk desa. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi. Lalu ada juga menurut para ahli nih yang ada di Indonesia tentunya. Ada Bapak Jenderal H.D. Gude. Urbanisasi merupakan proses pertambahan penduduk pada suatu wilayah perkotaan atau bisa dibilang urban, maupun proses transformasi atau wilayah berkarakter pedesaan atau rural menjadi urban. Jadi kalau disambungkan akan menjadi urbanisasi. Oke. Nah, selain itu di sini juga dijelaskan ada dampak urbanisasi terhadap pertumbuhan ekonomi di perkotaan. Nah, dampak positif di urbanisasi itu yaitu ada di nomor satu ada peningkatan produktivitas dan inovasi. Urbanisasi mendorong konsentrasi sumber daya manusia yang menciptakan ekosistem inovasi dan kolaborasi. Nah, jadi ekosistem inovasi dan kolaborasi itu seperti
kultur budaya di pedesaan dan di perkotaan itu disatukan lalu akan menjadi sebuah inovasi-inovasi baru seperti itu teman-teman. Kota besar menjadi pusat industri dan teknologi sehingga meningkatnya produktivitas ekonomi. Nah dari pedesaan itu kan otomatis teknologi itu agak sedikit tertinggal. Nah maka dari itu orang-orang dari pedesaan berpindah ke perkotaan untuk mencoba teknologi dan kerja di sebuah pabrik industri atau pusat industri. Lalu jika sudah maka akan meningkatkan produktivitas ekonomi seperti itu. Lalu di nomor 2 ada perluasan pasar dan konsumsi. Dengan meningkatnya jumlah penduduk, permintaan terhadap barang dan jasa di perkotaan meningkat. Nah, hal ini memacu pertumbuhan sektor perdagangan, perumahan, transportasi, dan jasa lainnya. Nah, ada perluasan pasar dan konsumsi. Jadi di dalam urbanisasi itu otomatis kan akan berpindah ke kota. Kita gak mungkin dong kalau di kota orang kampung itu di kota tidur di jalanan atau tidur numpang gitu kan semisal. Jadi di kota ini orang urbanisasi itu seperti kontrak atau berdagang, membeli rumah, membeli transportasi dan jasa-jasa lainnya. Otomatis ini tuh dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di perkotaan karena secara pajak di perkotaan dan di pedesaan itu tentu saja berbeda seperti itu teman-teman. Nah dalam sektor perdagangan banyak inovasi-inovasi baru juga nih yang diambil dari desa lalu dibawa ke kota gitu teman-teman. Lalu di nomor 3 ada penciptaan lapangan kerja. Urbanisasi membuka lebih banyak peluang kerja di sektor industri, jasa, dan perdagangan. Sektor informal juga tumbuh sering dengan meningkatnya populasi kota yang berkontribusi pada dinamika ekonomi lokal. Lalu dampak positif di nomor 4 ada peningkatan pendapatan daerah. Nah, dengan pertumbuhan ekonomi dan bisnis, pendapatan pemerintah daerah melalui pajak dan retribusi meningkat. Hal ini memungkinkan pembangunan infrastruktur dan layanan publik menjadi lebih baik. Nah, jadi sudah dijelaskan sama saya yang tadi ya, karena seiring berjalannya waktu orang urbanisasi itu atau orang yang berpindah dari desa ke kota itu otomatis akan menggunakan transportasi di perkotaan seperti angkot, ojek online, kereta dan lain sebagainya. Nah maka dari itu urbanisasi itu dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di perkotaan karena mereka itu memakai fasilitas-fasilitas dan infrastruktur yang ada di perkotaan. Lalu uang yang dikelola dari infrastruktur itu akan disalurkan ke pusat seperti itu. Lalu di nomor 5 ada efisiensi ekonomi atau biasa disebut economies of scale. Konsentrasi penduduk di perkotaan memungkinkan distribusi barang dan jasa yang lebih efisien. Infrastruktur yang terpusat dan memadai mendukung aktivitas ekonomi dengan biaya yang lebih rendah per kapita. Nah, selain itu, di urbanisasi pun ada dampak negatifnya, teman-teman. Nah, di nomor 1 ada ketimpangan sosial dan ekonomi. Urbanisasi yang tidak merata dapat menyebabkan kesenjangan antara penduduk penghasilan tinggi dan rendah. Permukiman kumuh dan maraknya pekerjaan sektor informal menjadi tantangan yang harus dihadapi. Nah contohnya ini seperti kesenjangan antara penduduk penghasilan tinggi dan rendah. Nah seperti kayak orang orang rendahan gitu kadang suka iri lihat orang yang berpenghasilan tinggi atau sebaliknya orang tinggi orang yang berpenghasilan tinggi akan memandang rendah orang yang miskin gitu, bisa dibilang seperti itu. Lalu nomor 2, kemacetan dan overpopulasi. Pertumbuhan penduduk yang pesat seringkali tidak diimbangi dengan infrastruktur yang memadai, sehingga menyebabkan kemacetan, polusi, dan berkurangnya kualitas hidup. Nah, di nomor 2 ini kan ada kemacetan dan overpopulasi. Nah, otomatis kan kalau overpopulasi banyak manusia nih di perkotaan, banyak juga yang menggunakan transportasi, otomatis pasti akan terjadi kemacetan di perkotaan. Contohnya seperti waktu saya mau cari makanan buat buka nih, lalu di jalan tuh karena macet banget, ada orang yang mudik lah, ada orang yang mau
pergi lah, ada yang baru datang dari desa ke kota lah, seperti itu. Lalu di nomor 3 ada tekanan pada sumber daya dan lingkungan. Urbanisasi meningkatkan konsumsi energi, air, dan lahan. Hal ini dapat menyebabkan degradasi lingkungan, polusi, dan berkurangnya ruang hijau di perkotaan. Nah, jadi berkurangnya ruang hijau di perkotaan itu contohnya seperti taman-taman kota yang diganti oleh infrastruktur. Jadi bukan infrastruktur, paling menjadi gedung atau menjadi tempat kerja, tempat berdagang, seperti itu. Lalu nomor 4 ada pengangguran dan kriminalitas. Tidak semua pendatang di perkotaan berhasil mendapatkan pekerjaan. Hal ini dapat meningkatkan pengangguran yang berpotensi meningkatkan tingkat kriminalitas dan ketidakstabilan sosial. Nah, meningkatnya tindak kriminal ini emang sangat-sangat diperhatikan oleh pemerintah, teman-teman, karena secara kriminalitas itu memang sangat berpengaruh terhadap semuanya seperti sosial, ekonomi, dan lain sebagainya. Jadi dampak negatif dari nomor 4 ini emang sangat-sangat berpengaruh seperti itu. Jadi yang orang desa pindah ke kota itu belum tentu dia bisa dapat mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Akan tetapi apabila dia tidak mempunyai kesadaran atau dia tidak mempunyai usaha yang baik, maka orang itu akan menjadi sebuah pengangguran atau atau lebih buruknya lagi dapat menjadi sebuah seorang kriminalitas, seperti itu, teman-teman. Maka di perkotaan itu lama kelamaan apabila terjadi seperti itu akan meningkatkan tingkat kejahatan di kota itu. Maka di kota itu tidak aman, teman-teman, apabila seperti itu. Oke. Lalu di nomor 5 ada urban sprawl atau bisa dibilang perluasan kota yang tidak terkendali. Urbanisasi sering kali mendorong ekspansi kota secara horizontal yang menyebabkan hilangnya lahan pertanian dan kawasan hijau di sekitar kota. Nah, di sini juga saya menyantumkan materi yaitu pengaruh urbanisasi. Urbanisasi memiliki pengaruh yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi di perkotaan. Proses ini mendorong perubahan struktural dalam perekonomian yang dapat mempercepat pembangunan dan mendapatkan peluang baru. Berikut adalah beberapa pengaruh utama urbanisasi terhadap pertumbuhan ekonomi di perkotaan. Nomor 1 ada konsentrasi tenaga kerja dan peningkatan produktivitas. Dan nomor 2 ada pertumbuhan sektor industri jasa. Lalu nomor 3 ada peningkatan konsumsi dan permintaan. Lalu ada nih di nomor 4 juga ada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan. Di nomor 5 ada inovasi dan teknologi yang sudah dijelaskan saya tadi, oke. Nah, di sini juga saya mewawancarai seseorang yang pelaku urbanisasi, teman-teman, namanya Mang Ujang. Wawancara dilakukan dengan seorang tukang parkir bernama Pak Ujang yang berasal dari Garut dan sekarang tinggal di Bandung. Dari wawancara ini diperoleh beberapa informasi yang memberikan gambaran mengenai perbedaan kehidupan antara kampung Mang Ujang atau Garut dan kota besar seperti Bandung, baik dari segi ekonomi, infrastruktur, fasilitas, harga barang atau maupun pajak. Nah, sebelum itu saya mau mendeskripsikan hasil observasi di perkotaan atau mendeskripsikan lokasi Mang Ujang gitu. Lokasi observasi, Bandung, ibu kota provinsi Jawa Barat, adalah kota besar atau pusat pemerintahan yang berkembang pesat dengan sektor ekonomi yang beragam, meliputi industri, perdagangan, dan jasa. Kota ini memiliki infrastruktur yang jauh lebih baik dibandingkan Garut. Dengan jalan raya yang lebar, pusat perbelanjaan, transportasi publik yang lebih lengkap, serta berbagai fasilitas modern lainnya. Penelitian ini berfokus pada pengalaman seorang tukang parkir yang berasal dari Garut dan kini tinggal dan bekerja di Bandung, untuk melihat bagaimana urbanisasi mempengaruhi kehidupan sosial dan ekonomi di dalam sebuah individu. Nah, di sini juga saya mewawancarai Mang Ujang dengan pertanyaan-pertanyaan yang simpel dan mudah untuk dijawab. Di nomor 1 ada pertanyaan untuk Mang Ujang, yaitu apa yang Mang Ujang rasakan tentang perbedaan antara hidup di kampung dan di kota, terutama dalam segi hal ekonomi. Nah,
Di sini juga saya mencantumkan jawaban dari Mang Ujang secara singkat dan secara simpel dan mudah dimengerti. Mang Ujang menjawab seperti ini teman-teman. Perbedaannya sangat beda sekali. Di kampung seperti Garut, kehidupan ekonomi warga tetangga Mang Ujang lebih banyak bergantung pada sektor pertanian atau agraris. Pendapatan di sana terbatas dan tidak seberagam di kota, sedangkan di Bandung dibanding di Bandung, ekonomi lebih beragam di Bandung itu. Ada banyak peluang pekerjaan di sektor jasa, perdagangan, dan industri, sehingga di kota lebih banyak peluang untuk meningkatkan perekonomian pribadi dibanding di kampung. Lalu pertanyaan nomor 2, menurut Mang Ujang, bagaimana dengan harga jual beli rumah atau tanah di sini dibandingkan di Garut? Nah, harga properti di Bandung jauh lebih mahal dibandingkan di Garut. Di Bandung, harga tanah atau rumah bisa mencapai puluhan juta per meternya, hingga ratusan juta, tergantung lokasinya. Sedangkan di Garut, harga properti masih relatif murah dan terjangkau, begitupun juga dengan tanah. Karena di Garut masih banyak tanah dan lahan yang kosong. Jadi harga tanah di Garut itu murah pastinya teman-teman. Nomor 3 ada pertanyaan untuk Mang Ujang, yaitu apakah Mang Ujang merasa ada perubahan dalam hal infrastruktur atau fasilitas? Bagaimana hal itu berpengaruh pada kehidupan Mang Ujang sehari-hari? Terus kata Mang Ujang, tentu saja ada banyak perubahan yang sangat besar. Infrastruktur di Bandung jauh lebih baik, jalan lebih lebar, ada angkutan umum yang mudah diakses, dan pusat-pusat perbelanjaan juga banyak, ada ojek online juga. Semua itu sangat memudahkan kehidupan sehari-hari Mang Ujang. Kalau di Garut, infrastruktur dan fasilitas masih terbatas, jalanan masih sempit, dan transportasi umum juga berkurang. Di Bandung, Mang Ujang lebih merasa nyaman dan lebih efisien dalam beraktivitas, terutama sebagai tukang parkir karena banyak kendaraan yang datang, jadi pekerjaan saya pun lebih lancar dan lebih mendapatkan omset yang lumayan. Lalu di pertanyaan nomor 4 ada, apa tantangan yang Mang Ujang hadapi dari kehidupan di kota Bandung dan kehidupan di Garut dalam hal segi ekonomi? Jadi tantangan apa sih yang Mang Ujang hadapi? Seperti itu. Lalu Mang Ujang menjawab, tantangan terbesar adalah pastinya di dalam biaya hidup yang lebih tinggi di Bandung. Harga barang-barang kebutuhan sehari-hari seperti makanan, transportasi, dan sewa tempat tinggal sangat mahal di sini. Tapi di sisi lain, meskipun biaya hidup lebih tinggi, Mang Ujang merasa dapat mendapatkan penghasilan yang lebih besar di Bandung. Kalau di Garut, walaupun biaya hidup lebih rendah, peluang kerja terbatas dan pendapatan pun tidak sebanyak di Bandung. Seperti itu. Di pertanyaan terakhir ada, apa yang menyebabkan Mang Ujang melakukan urbanisasi dari Garut ke kota Bandung? Nah, Mang Ujang pun menjawab, Mang Ujang memutuskan untuk pindah ke Bandung karena ingin mencari peluang yang lebih baik di Bandung gitu. Di Garut, pekerjaan Mang Ujang sebagai tukang parkir tidak sebanyak di Bandung, dan pendapatan juga terbatas kalau di Garut. Di Bandung, banyak tempat yang membutuhkan jasa parkir, jadi peluangnya lebih besar tuh. Dengan tinggal di kota besar, Mang Ujang juga meningkatkan kualitas hidup dan membantu keluarga di kampung. Nah, di sini juga ada kesimpulan ya untuk materi-materi yang sudah saya bahas. Ada, urbanisasi merupakan proses perpindahan penduduk dari desa ke kota yang dengan berbagai tujuan, terutama untuk mencari peluang ekonomi, pendidikan, dan akses yang lebih baik terhadap fasilitas sosial. Di Indonesia, urbanisasi memberikan dampak yang sangat signifikan, baik dari segi positif maupun negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di ekonomi perkotaan. Dari hasil observasi yang dilakukan di Kota Bandung, dapat disimpulkan bahwa urbanisasi berperan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di kota-kota besar atau pusat pemerintahan. Individu yang melakukan urbanisasi seperti yang dijelaskan tadi yang sudah saya wawancara, yaitu kasus Mang Ujang, dapat meningkatkan pendapatan dan kualitas hidup mereka dengan memanfaatkan peluang pekerjaan yang lebih beragam di kota. Infrastruktur yang lebih baik di kota juga berkontribusi pada efisiensi ekonomi dan peningkatan produktivitas. Namun, urbanisasi juga membawa tantangan,
seperti kemacetan, kesenjangan sosial, dan masalah lingkungan yang harus ditangani dengan bijaksana. Sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi, kota besar menjadi penghubung bagi inovasi dan perkembangan industri, sehingga berkontribusi pada daya saing dan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Meskipun demikian, tantangan besar berupa ketimpangan sosial dan tekanan terhadap infrastruktur perlu diatasi melalui kebijakan yang tepat. Nah, kurang lebih terima kasih. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman dari pembahasan yang sudah saya jelaskan ya. Mohon maaf apabila ada kelebihan atau kekurangan yang sudah saya lakukan atau kata-kata yang dapat membuat hati Anda sakit atau kata-kata yang membuat tidak mengenakan seperti itu. Jadi seperti itu materi yang sudah dijelaskan, mungkin dicukupkan saja ya teman-teman. Terima kasih banyak sudah memperhatikan, terima kasih banyak sudah melihat video saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.